Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pula mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bawa minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita melihat Tuhan Yesus yang berkunjung ke Betania untuk mengunjungi 3 sahabat karibnya, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus yang tadi diceritakan baru saja ia bangkitkan dari antara orang mati. Yesus dijamu dengan sangat baik dalam rumah 3 bersaudara ini.
Dan saat Yesus sedang makan, Maria mengambil minyak narwastu yang menurut keterangan dalam Injil adalah minyak yang sangat mahal harganya. Lalu Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya sehingga ruangan di rumah itu menjadi harum. Tindakan ini atau apa yang dilakukan oleh Maria ini dilihat oleh Yudas, dan kemudian Yudas berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Maria ini adalah pemborosan. Untuk apa minyak yang mahal itu dituangkan di kaki Yesus lalu diurapi lalu dilap dengan rambut Maria? Itu adalah tindakan pemborosan bagi Yudas, karena bagi Yudas lebih baik minyak itu dijual dan hasil penjualannya dibagikan kepada orang miskin. Sebenarnya ada pemikiran yang mulia juga dari Yudas, tetapi keterangan selanjutnya tadi dalam Injil bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Tidak segan-segan dia mengambil uang kas dari 12 dari kelompok Yesus dan para murid dalam tugasnya. Tetapi Yesus tidak setuju dengan apa yang dipikirkan oleh Yudas, maka Yesus mengatakan kepada Yudas, biarkanlah dia melakukan apa yang dia lakukan ini. Nah, kisah Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal ini bagi kita bisa memberi menjadi pesan bahwa tentang pelayanan yang tulus, tentang ketulusan sebuah pelayanan. Pelayanan yang tulus itu tidak bisa dihargai berapapun harganya. Seperti yang dipikirkan oleh Yudas bahwa ini adalah minyak yang mahal, jadi sia-sia kalau minyak itu dibuang begitu saja. Pelayanan yang tulus tidak bisa diberi harga berapapun harganya. Lalu pelayanan yang tulus juga tidak dapat dihitungkan atau tidak dapat dihitung-hitung berdasarkan untung dan rugi. Kalau demikian, maka orang akan menjadi berpikir ulang dalam pelayanan. Tindakan Maria mengurapi Yesus bagi Yesus sendiri menjadi sebuah tanda pelayanan yang tulus, dan Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Maria, ketulusan Maria, mengorbankan hal berharga yang ia miliki, walaupun keluarga ini bukanlah keluarga dari keluarga yang mampu. Mereka adalah keluarga yang sederhana, tetapi untuk Tuhan, Maria memberikan yang terbaik, yaitu minyak narwastu yang harum mewangi, yang harganya sangat mahal. Itulah pelayanan yang tulus yang dilihat oleh Yesus dari tindakan Maria yang mengurapi kakinya sebelum ia mengorbankan dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin begitu banyak pelayanan yang kita juga lakukan dalam kehidupan kita. Di gereja misalkan ada banyak pelayanan hari ini saja, misalkan para petugas untuk liturgi hari ini pastilah sudah bangun cepat-cepat dan berusaha untuk tidak datang terlambat. Kita sudah memberikan banyak waktu, pikiran untuk pelayanan kita, dan saya yakin waktu dan pikiran itu adalah sesuatu yang berharga juga yang kita berikan untuk Tuhan. Maka bagi kita, bacaan Injil hari ini memberikan pesan kepada kita dan memberikan peneguhan kepada kita. Semoga setiap pelayanan yang kita lakukan, apapun bentuknya dan dimanapun kita lakukan itu, di mana kita mengorbankan waktu, pikiran, bahkan energi, bahkan mungkin juga materi, adalah pelayanan yang berharga untuk semakin memuliakan Tuhan, untuk semakin banyak orang merasakan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam, Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati.
kita.